Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke channel saya Arya Reborn ya. Kali ini saya akan membahas tentang kelanjutan dari video sebelumnya yang saya buat, yaitu pembuatan pakan campuran sendiri ya, tanpa pur pabrikan ya. Sebelum saya lanjut, teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu ya. Dukung saya supaya channel ini berkembang, supaya nanti saya lebih semangat lagi untuk berternak dan membuat konten-konten yang sekiranya bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Untuk yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semua amal ibadah dan kebaikan teman-teman mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, tanpa basa-basi lagi ya. Di sini saya akan membahas seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Untuk teman-teman, kalau bisa jangan skip ya videonya ya, tonton sampai habis dan jangan di skip supaya nanti enggak gagal paham ya. Saya awali ini dari kebutuhan protein ya. Kita harus tahu ini kebutuhan protein dan energi metabolisme. Sebenarnya anak ayam itu ada standarnya ya, semuanya ada standarnya. Ini misalnya nih 0 sampai dengan 3 minggu atau 21 hari. Kebutuhan protein anak ayam itu 20 sampai dengan 23% ya. Kemudian untuk energi metabolismenya itu 3000 ya, 3000 kkg ya. Nah, ini kita tidak usah repot-repot, itu sudah ada di dalam pur pabrikan ya, atau pur murni di BR1. Teman-teman kalau menurut saya kalau mau ambil amannya nggak usah dicampur-campur, pakai pur pabrikan saja, umur 0 sampai dengan 21 hari atau 1 bulan. Nah, ini nanti berkaitan ya, ini kan sampai 21 hari, sedangkan untuk 1 bulan itu adalah 30 hari. Nah, nanti penggunaan pakan fermentasi atau pakan campuran yang kita buat itu mulai 21 hari itu mulai penyesuaian ya. Mulai sedikit-sedikit di atas 21 hari itu mulai ditambahkan sedikit-sedikit pakan yang kita campur. Nah, jadi pada saat di 30 hari ke atas itu insya Allah udah bisa lepas dari pur ya. Jadi perhitungan kita pas untuk satu sak itu kita habis untuk pembesaran atau masa brooding saja ya. Kemudian untuk umur 4 minggu ya, ini 4 minggu ya, 4 minggu atau 30 hari sampai dengan panen, itu proteinnya cuma membutuhkan 17 sampai dengan 20%. Berarti kan di bawah ini. Jadi kalau di bawah ini kita boleh kasih pakan mix ya. Kemudian energi metabolisme 2800 kkg ya. Sebenarnya kalau kita bikin pakan proteinnya oke lah mencukupi, tapi energi metabolisme dia kurang, itu ayam makannya banyak tapi untuk penggemukan kurang ya. Jadi kurang gemuk, makan banyak tapi penyerapan nutrisi dan proteinnya tidak terpenuhi. Kita membutuhkan energi metabolisme yang lebih tinggi dari standar ini supaya apa? Supaya ayam bisa lebih gemuk ya. Ini batas minimal ya, ini batas minimal 17, ini batas minimal, ini 3000 juga batas minimal. Lebih tinggi lebih bagus. Oke ya. Kita lanjut. Nah, yang di video sebelumnya pakan campuran tentang menggunakan bahannya dari ampas tahu ya. Ini kita hitung dulu nilai protein ya. Nanti bagaimana cara hitung nilai proteinnya, silakan disimak ya sampai selesai. Ini kita bikin misal untuk 50 kilo ya. Bahannya ampas tahu, dedak, jagung giling, konsentrat itik petelur. Saya ambil konsentrat itik petelur ini, saya berpatokan dengan tingginya protein yang ada atau terkandung di konsentrat itik petelur, yaitu 37% ya. Di beberapa pakan ada yang lebih tinggi, bahkan sampai ke 39%. Oke, kita hitung ya. Untuk komposisi perbahannya, untuk 50 kilo, untuk ampas tahu itu 25 kilo
dedaknya 5 kilo, jagung gilingnya 5 kilo, kemudian konsentrat itik petelurnya itu 15 kilo ya. Jadi total semuanya adalah 50 kilo. Untuk nilai protein ampas tahu sendiri itu 8%, kemudian dedak itu saya ambil yang paling tinggi 12%, jagung giling 8%, kemudian untuk konsentrat itik telur 37%. Nah, ini untuk jumlah nilai protein per 50 kilo ya untuk ampas tahu. Nah, ampas tahu 4%. Hitungnya dari mana? 25 kilo per 50 kilo atau dibagi dengan 50 kilo dikalikan dengan 8%, nanti hasilnya ini ya. Nah, semua ini sama rumusnya. Ini 5 kilo dibagi 50 kemudian dikali 12%, hasilnya 1,2. Kemudian jagung giling itu 0,8, konsentrat itik petelur itu 11,1%. Dapatnya 17,1% ya. Kembali lagi ke sini, kita udah dapat minimal ya. Minimal ini nilai protein sebelum difermentasi ya. Sebelum difermentasi. Seandainya fermentasi kita bagus ya, penyimpanan kita bagus, fermentasinya bagus, nilai ini akan naik 2 sampai dengan 3%. Bayangkan kalau dia naik 2 sampai 3%, berarti nilai protein yang kita dapat mulai dari 19 sampai dengan 20%. Wah, itu udah lumayan teman-teman, hampir setara dengan protein fur pabrikan ya. Oke, kita lanjut, kita hitung nilai energi metabolismenya apakah mencukupi ya. Ampas tahu ya, ampas tahu untuk komposisi sama ya, 50 kilo. Untuk ampas tahu itu sebelum difermentasi itu 2830 ya. Kemudian untuk dedak katul 2730 ya. 2730. Kemudian untuk jagung giling itu 3300 ya. Ada yang 3200 dan ada yang 3300 ya. Kemudian untuk konsentrat itik petelur itu 2700. Cara penghitungan untuk energi metabolisme per 50 kilo yang sama kayak tadi. 25 dibagi 50 dikali 2830. Dapatnya 1415. Untuk dedak katul 273, jagung giling 330, untuk konsentrat itik petelur itu 810. Mohon maaf ya, ini tadi kebalik-kebalik saya ngisinya. Ada coretan, maaf lah, ini bukan papan whiteboard. Jadi pakai buku jadi saya coret-coret ya, maaf kurang rapi. Nah, ketemulah nilai 2828 kilokalori ya. Nih. Tuh, per kilogram, kilokalori per kilogram minimal 2800. Kita di sini udah dapat 2828. Ini sudah memenuhi dari standar ya. Energi metabolisme juga akan meningkat jika pakan difermentasi ya. Ya, jika pakan difermentasi. Mudah-mudahan teman-teman ngerti ya, mulai dari untuk penghitungan nilai protein, kemudian ke energi metabolisme ya. Saya ini nggak ngarang-ngarang karena saya juga mencatat selama beberapa kali saya pembuatan pakan itu ya, saya udah catat semua. Jadi inilah final dari pakan yang saya buat, dan ini sudah saya terapkan di 3 sampai dengan 4 periode panenan ya. Dan hasilnya semua memuaskan. Oke, sampai di sini ya bisa dipahami ya. Nanti kalau memang kurang mengerti, silakan nanti tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang teman-teman tunggu ya, masalah kos pakan ya. Ini penting ya, kos pakan. Beruntunglah teman-teman berada di channel ini ya. Jadi saya akan bahas tuntas supaya teman-teman bisa menekan kos pakan ya. Ampas tahu ya. Ampas tahu di tempat saya satu karungnya itu isinya 40 kilo. Kalau saya buat 37 38 ya tanggung lah ya. Kita bikin 40 kilo karena memang pada dasarnya itu rata-rata 40 kilo. Itu harganya 25.000 satu karung. Berarti untuk 1 kilo 40 kilo 25.000 dibagi
40 kilo, jadi per kilonya Rp625 ya, atau kita bisa buatkan 700, nggak masalah juga sih ya. Nah kemudian ini untuk 50 kilo ya, kita bikin pakannya 50 kilo lagi. Ampas tahu untuk 1 kilogramnya harganya 625.000. Kemudian berarti 25 kilo dengan komposisi yang tadi ya, berarti 15.625. Untuk jagung 1 kilo 7.000, digunakan 5 kilo ya. Usahakan teman-teman kalau bisa jangan beli eceran. Kalau beli eceran biasanya harganya di 7.500, 8.000, bahkan ada yang di 8.500. Kalau beli sekarung itu harganya sekitar 95 ke atas lah ya. Bisa pokoknya dia bisa di harga 7.000, dia nanti di harga 7.000 atau 7.500 itu masih masuk lah. Paling yang kalau 95.000 itu di tempat saya isinya 15 kilo ya, makanya saya bikin di sini 7.000. Dibutuhkan 5 kilo dengan harga 35.000 ya. Konsentrat itik petelur ini saya beli kiloan. Saya kalau beli banyak-banyak untuk apa, nggak kepake kan nanti, karena untuk perputaran bikin pakannya cukup lama juga. Jadi 12.000 di tempat saya. Makin tinggi harga konsentrat berarti nilai protein dan energi metabolismenya bagus ya. Di sini kita butuhkan 15 kilo seperti yang tadi, harganya 180.000. Kemudian untuk dedak 1 kilo 3.000 dikali 5, 15.000 ya. Ketemulah satu saknya atau per 50 kilo 245.625 rupiah. Jadi per kilonya ketemu 4.913.000 ya. 4.913.000 ini belum termasuk tadi EM4 ya dan gula. Kita bulatkan aja lah 5.000 ya. Jadi per kilonya kita ketemu di harga 5.000. Waduh, udah lumayan banget ini ya. Udah lumayan betul nih. Kemudian ya, ini kita larikan ke sini dikali dengan 200 kilo atau 4 sak. Berarti 4 sak ini dikali 4 ya. Hasilnya ini ya. Nih kita ke sini ya. 982.500. Nah, kemudian untuk satu sak di masa brooding itu full pur ya. Sampai dengan 21 hari atau 30 hari. Satu sak itu kan 450.000. Ini perhitungan keuntungannya loh. Ya, saya masuk di perhitungan keuntungan. Nih. Tuh. 450.000, modal DOC 800.000, kemudian lain-lain ini 300.000. Ini untuk hitungan per 100 ekor ya. Ini hitungan untuk kita masuk ke hitungan untuk per 100 ekor. 100 ekor ya. Nih. Nah, lain-lainnya itu bisa EM4, listrik, vitamin. Saya bikin mahal 300.000. Jadi total seluruhnya 2.532.500. Kemudian ayam panen di harga 40.000. Saya bikin di harga di tempat saya ya. Ini di tengkulak tempat saya. 40.000 per kilo. Dapatnya 4 juta. Dikurang 2 juta, ini dikurang modal nih, 2.532.500, dapatnya 1.467.000. Coba bayangkan kalau kita pakan campuran sendiri, untungnya itu 2 kali lipat dari yang video sebelumnya yang saya bahas itu cuma 750.000 loh. 750.000. Ini full pur ya. Kalau campuran kita dapat segini. Bang, gimana di harga 30.000, di harga ayam per kilonya 30.000 masih dapat ya. Masih dapat. Ya mungkin dapat tapi tipis ya, antara 350 sampai 400 lah. Kalau bisa ya lebih amannya di harga 35.000 per kilo. Pakan ini masih masuk lah ya. Pakan ini masih masuk.
Tuh. Jadi teman-teman ya, saya membuat pakan ini nggak hanya sekali. Jadi bukan ngarang-ngarang, memang karena saya udah buktikan sendiri. Nih, per kilonya aja bisa dapat 5.000 loh. Nah, per 50 kilo tuh harganya cuman 245.000. Taruhlah 246 lah kita kan. Masih dapat teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai kendala di pakan dengan kondisi pakan, harga pakan pabrikan yang tinggi sekarang, coba dipakai ya. Terus ada yang nanya lagi, bang, tempat saya nggak ada ampas tahu. Ada ya, ada. Teman-teman tanya ke pasar ya, ke pasar di tempat ada orang yang jual tahu, tanya aja sama mereka, bang, beli di mana tahunya, di sana ada ampas tahunya nggak. Nanti lama kelamaan pasti ketemu. Kita memang harus rajin-rajin keliling-keliling. Saya aja nggak langsung begitu blok dapat ampas tahu, enggak. Saya mencari-cari terus, saya tanya-tanya gimana solusinya, tanya kiri, tanya kanan, tanya orang lain, tanya teman-teman di mana ampas tahu. Ya ujung-ujungnya dapat, walaupun saya ngambil ampas tahu agak jauh ya, tapi ya demi pakan ya, demi pakan ayam yang murah begini saya akan tempuh ya, ketimbang saya harus beli pabrikan. Oke teman-teman, di situ saja ya, sampai situ saja videonya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan ngerti. Seginilah keuntungan dari untuk penggunaan pakan campuran dari bahan ampas tahu ya. Dan ini tanpa pur pabrik. Oke, salam satu hobi teman-teman ya. Jangan lupa subscribe ya, dukung channel saya ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.